Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumut Menyapa segmen Kupas Tuntas. Pemirsa, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sejatinya setiap tahun diperingati maupun digelar oleh umat muslim di seluruh belahan dunia. Terkecuali pada umat muslim yang ada di Indonesia. Sehingga selebrasi akan kelahiran Nabi Muhammad SAW ini dapat menjadikan kita untuk mengambil hikmah, refleksi diri hingga mengilhami setiap ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari demi terciptanya peningkatan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas pemirsa, sejauh ini bagaimanakah esensi dan signifikansi akan peringatan Nabi Muhammad SAW yang seharusnya menjadi pedoman kita untuk di kemudian hari, dan bagaimana pulakah aktualisasi masyarakat muslim untuk setiap peringatannya? Bersama saya Muhammad Azhar Nasution, kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke hadapan Anda dengan tema yang sangat menarik kami persembahkan pada sore hari ini, yakni keutamaan dan tradisi Maulid Nabi. Untuk itu pemirsa, kami harapkan kehadiran Anda melalui telepon interaktif kami di 0811 6100 386, sekali lagi di 0811 6100 386. Dan menjawab diskusi menarik pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir pula bersama kami kedua narasumber yang sangat kompeten dan ahli di bidangnya. Langsung saya sapa dan saya beritahu kepada Anda pemirsa, beliau adalah kepada yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz Muhammad Nur LC.MA. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan kita harapkan juga masyarakat kita sehat ya Ustadz. Insya Allah. Amin. Dan pemirsa, untuk mempertajam informasi kita telah hadir pula bersama kami seorang wanita cantik. Beliau adalah Ustazah Fitri Mawaddah Baku. Assalamualaikum, selamat sore Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kabar baik Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita harapkan juga sekali lagi kepada masyarakat yang tengah menyaksikan acara ini dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya kita katakan bahwa Maulid Nabi ini menjadi momentum untuk kita mengetahui secara mendasar edukasi dan juga sosialisasi apa yang telah diberikan Nabi Muhammad kita. Baik, tanpa panjang lebar pemirsa, saya akan mulai untuk diskusi menarik ini kepada Ustadz Muhammad Nur yang berkaitan tentang apa makna dari peringatan Maulid Nabi ini, Ustadz. Oke, bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Makna daripada kegiatan maulid yang memang mayoritas kaum muslimin ya, kebanyakan saat ini rayakan dan peringatin, memang ini merupakan kegiatan yang memberikan makna besar terlahirnya seorang nabi yang itu menjadi panutan kita kaum muslimin khususnya, dan tentunya juga kepada masyarakat ya, manusia secara umumnya. Nah, pada Maulid itu merupakan suatu kesyukuran di mana kaum muslimin itu berbangga ya, bersyukur atas diutusnya Rasulullah SAW. Dan tentunya itu dalam sejarah sangat panjang sekali dan sangat kompleks ya kalau kita baca lihat sejarah itu. Namun kita lihat di sana adalah terjadi pada Amul Fil, yaitu terjadinya pada tahun gajah ya kan, di mana Abraha itu menyerang ke kota Mekah dari Yaman ya. Selanjutnya itu terjadi perihal ya diserangnya burung ababil dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal yang menyambut terlahirnya Rasulullah sebagai ya, Rasul ya akhir zaman ya. Nah, maka dengan adanya diutusnya Rasulullah SAW ini menjadikan bukti bahwasanya Rasulullah ini adalah rahmat ya, yang nantinya menjadi nabi akhir zaman, nabi penutup para nabi. Dan ini merupakan nikmat terbesar kaum muslimin ya, nikmat yang didapatin karena Rasulullah lah nanti itu menjadi syafaat, pemberi syafaat kita kaum muslimin. Maka kalau kita tidak berbangga, tidak bersyukur tentang terlahirnya seorang nabi yang akan menjadi penolong kita dengan izin Allah SWT, siapa lagi? Dan inilah kegiatan Maulid itu sebagai bukti kita ingin melihat sejarah kembali, sesuatu hal yang menjadi rutinitas ya kaum muslimin setiap tahunnya, dan sebenarnya bukan khusus untuk satu hari saja, sebenarnya untuk sepanjang zaman. Namun karena memang dalam beberapa riwayat itu di bulan Rabiul Awal, maka di bulan inilah kaum muslimin
itu banyak mengadakan kegiatan ini untuk mengingat kembali. Memberikan ruang spesial. Dia memberikan Pak Ustadz. spesial. Baik, tadi Anda juga mengatakan bahwa turut bangga dan juga bersyukur akan hadirnya peringatan Maulid Nabi ini. Bagaimanakah umat Muslim untuk mengucapkan rasa syukur dan juga bangganya dalam peringatan Maulid Nabi ini, Pak Ustadz? Dalam rasa syukur dalam kegiatan Maulid Nabi ini banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan kaum muslimin ya khususnya. Misalnya kita di Indonesia itu dengan kita mengadakan membaca Maulid Barzanji itu ya. Ada juga berselawat ya, kemudian juga kita kegiatan berlomba-lomba ya kan. Ada kegiatan perlombaan-perlombaan yang itu nantinya untuk mengembalikan flashback para kaum muslimin ya terhadap sejarah bagaimana Rasulullah ya yang menumbuhkan kecintaan mereka terhadap itu ya kan. Terlebih lagi memang karena memang Rasulullah ini dari segala sisi ya, dari kecil kemudian sampai ke dewasa kemudian kegiatannya juga sosialisasinya itu sangat besar sekali dampaknya. Maka dalam bentuk kecintaan tadi itulah kaum muslimin mengadakan kegiatan seperti ini. Patutkah kita mengatakan bahwa sosok Nabi Muhammad ini menjadi suri tauladan? Oh, tepat sekali. Terlebih kaum muslimin kan? Ya. Baik Pak Ustadz, dan saya coba Pak Ustadz untuk menggali informasi lebih kepada Ustazah yang bisa kita katakan ini bahwa presensi dari kehadiran Ustazah ini juga akan membuat ruang perspektif khususnya bagi wanita-wanita muslim. Saya mengarah kepada Ustazah Fitri Mawaddah Bako. Kalau tadi dari Pak Ustadz sedikit membuka dengan kata bangga dan juga bersyukur. Istilah yang kita katakan dalam peringatan Maulid Nabi ini apa saja yang mungkin Anda ketahui dan bisa sebarluaskan pada masyarakat? Apa yang menjadi poin-poinnya, Bu Ustazah? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Istilah selain kata Maulid Nabi, mungkin kita bisa mengistilahkan tentang kisah atau hari sejarahnya lahir Nabi kita Muhammad SAW, yang mana sesungguhnya makna dari Maulid Nabi itu adalah agar kita sebagai umat muslimin yakni mensyiarkan, mengembangkan atau mengagungkan atau memperkenalkan kepada umat muslimin khususnya tentang Nabi kita Muhammad SAW. Karena memang Nabi kita Muhammad SAW banyak sekali kisah-kisah, sejarah-sejarah yang ketika kita membaca buku, ketika kita membaca sirah-sirah Nabi Muhammad SAW, hati kita tersentuh, hati kita langsung ada rasa tumbuh cinta, sayang dan kagum kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, adanya rasa cinta dan kagum itu apakah datang kepada seluruh umat muslim? Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah cinta akan Nabi Muhammad SAW itu benar-benar mendasar bagi seluruh umat muslim atau sebagian umat muslim? Dan sebagian umat muslim yang seperti apa yang mengakui akan adanya Nabi Muhammad dalam hatinya? Kalau seharus dan semestinya iya. Seharusnya rasa cinta kita kepada baginda Muhammad SAW itu adalah seluruh umat muslimin dan muslimat. Karena apa? Karena beliau adalah qudwah atau contoh atau suri tauladan bagi seluruh umat muslimin. Jadi bukan setengah dari umat muslimin. Sudah dikatakan qudwah hasanah lil muslimin, untuk para kaum muslimin dan muslimat. Jadi kalau dikatakan setengah, kenapa ada setengah yang mungkin ada yang kurang mengenal atau sayang atau cinta dengan Rasulullah, bisa jadi kurangnya pemahaman beliau dalam membaca cerita atau sirah-sirah yang berkaitan tentang Nabi kita Muhammad SAW. Kita mengetahui dan sadar bahwa minimalisasi maupun secular education saat ini banyak sekali menghantui kehidupan pendidikan kita, Bu Ustazah. Apakah lantas kemudian masyarakat kita, khususnya bagi anak-anak kaum muda ini, hingga detik ini sudah minim akan pengetahuan agamanya, khususnya mengakui rasa cinta kepada Nabi kita? Kalau dikatakan minim, itu mungkin perlu ada penelitian kali ya. Tapi kalau menurut yang kita lihat di zaman sekarang ini, memang
pergaulan ataupun keseharian masyarakat kita ketika mengingat Rasulullah itu hanya mungkin pada hari-hari seperti ini. Padahal semestinya jika kita kaji lebih ulang, ketika kita mengingat atau mencintai Rasulullah itu bukan hanya pada saat kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena semestinya kita sebagai seorang muslim setiap harinya itu mengagumi, membaca, mengenang kembali akan perjuangan-perjuangan yang telah Rasulullah SAW sebarkan kepada umatnya. Dan jika kita mengetahui ketika Rasulullah SAW sebelum akhir hayat beliau sangat-sangat mengingat umatnya. Jadi ketika kita menganggap setengah dari umat muslim atau ada orang yang belum memahami atau membaca dengan sirah, mungkin karena belum kurangnya membaca atau kurangnya pemahaman beliau tentang Nabi kita Muhammad SAW. Oke, dan itu yang perlu kita kembali sebarluaskan ya, Bu Ustazah, di tengah-tengah peradaban hidup modern begini ya Pak Ustazah. Baik, saya kembali ke Pak Ustadz Muhammad Nur terkait tentang sedikit apa yang disampaikan dari Bu Fitri Mawaddah Bako ini, bahwa kita tidak hanya mencintai maupun katakanlah mengagungkan Nabi Muhammad SAW ini, tapi harus mengenang kembali sejarah kegiatan-kegiatan ia untuk bagaimana berjuang terhadap umat muslim ini. Dari Ustadz ini, apa yang sebenarnya mungkin bisa kita petik kembali, apa yang menjadi pelajaran, hikmah maupun makna yang lebih dari peringatan ini, Pak Ustadz? Baik, jadi kegiatan Maulid itu merupakan ya pada awalnya memang dilakukan oleh para khilafah, dan memang ini tidak dilakukan Rasulullah ini. Khilafah itu apa Pak Ustadz? Pemimpin ya? Ya, pemimpin itu adalah kepemimpinan cara kaum muslimin ketika itu setelah peninggalan Rasulullah SAW itu dilanjutkan dengan kekhilafahan dari Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan di masa mereka juga belum dilakukan itu, namun dilaksanakan setelahnya. Kenapa? Yang pertama itu sebagai penyemangat. Penyemangat kaum muslimin, karena mungkin bisa jadi mereka sudah lupa ini, sudah luput ini dari semangat berjuang ya di masa kekhilafahan, khususnya itu di masa Bani Abbasiyah, kemudian Utsmaniyah ya. Jadi para kaum muslimin ketika itu untuk membangkitkan semangat mereka ya butuh momentum-momentum yang seperti ini. Ya, dan inilah dilaksanakan oleh para khalifah ketika itu ya, di mana kegiatan Maulid ini menjadi momentum yang sangat berharga untuk mereka kembali melihat perjuangan Rasulullah berjihad, bagaimana para sahabat juga itu bersama Rasulullah berjuang dan lain sebagainya. Maka ini adalah momentum sangat berharga bagi kaum muslimin. Nah, untuk apa? Untuk melihat sejarah. Karena kalau kita katakan sekarang ini kaum muslimin itu khususnya mereka lupa akan sejarah, ya kan? Nah, maka adalah satu ungkapan mengatakan itu sebab mundurnya kaum muslimin karena mereka tidak tahu sejarah nabinya, bahkan sejarah Islam itu sendiri. Maka inilah mengakibatkan kita juga tidak kenal dengan Rasulullah sebagaimana tadi pertanyaan juga ya kan? Nah, itu ya terkait dengan makna Maulid yang memang untuk sebagai penyemangat tadi. Adanya semangat juang dan juga jihad yang diadakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk bagaimana memperjuangkan keagamaan Islam ini bagi untuk keselarasan kehidupan di masa yang akan datang. Pak Ustadz, saya ingin sedikit mengambil pandangan dari Anda. Semangat juang apa yang bisa kita petik kembali dari Nabi Muhammad SAW yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini, Pak Ustadz? Tapi tahan kembali Pak Ustadz. Kita akan saksikan pemirsa usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumut Menyapa, Keutamaan dan Tradisi Maulid. Ya, pemirsa, presensi akan peringatan Nabi Muhammad SAW yang siogianya kita rayakan tepat pada hari ini menjadikan refleksi diri kita untuk mengetahui seperti apa perjuangan dari Nabi Muhammad SAW dalam berjihad dan juga memperjuangkan agamanya untuk keselarasan hidup di masa yang akan datang. Saya kembali bertanya kepada Ustadz Muhammad Nur ini terkait semangat juang apa yang bisa kita petik dari sejarah kemarin untuk bisa kita reimplementasikan di kehidupan sekarang ini, Pak Ustadz. Baik, bismillah. Apa yang bisa kita petik dari perjuangan Rasulullah, terutama adanya syariat jihad
dan lain sebagainya. Nah, mungkin kan kalau memang orang memandang jihad itu kan ngeri ya. Oh, ini adalah perang semua dan lain sebagainya. Nah, pada aslinya yang namanya jihad itu adalah untuk memakmurkan. Maka Rasulullah itu kan apa? Rahmatan lil alamin. Nah, maka sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan kita akan lihat dalam sejarah itu bagaimana perangnya Rasulullah itu pun penuh adab. Ya, tidak memotong pepohonan, tidak membunuh para orang tua, tidak membunuh wanita dan anak-anak dan sebagainya. Maka pada hakikatnya diutusnya Rasulullah dalam perjuangan jihad khususnya itu sebagai rahmat. Nah, kalau memang mau boleh masuk Islam silakan, tapi kalau nggak mau jangan dipaksa. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Maka dengan perjuangan Rasulullah adalah sebagai salam, yaitu sebagai kedamaian, ya, kedamaian yang dimana ini diperjuangkan dengan kita tentunya ya penaklukan daerah-daerah misalnya seperti itu. Nah, maka yang bisa kita ambil dari perjuangan Rasulullah di sini adalah bagaimana ya, umat seluruh alam ini khususnya kaum muslimin dan itu menjadi hamba Allah yang insya Allah masuk ke jannahnya Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi bukan sekedar ya kalau mau egois, Rasulullah sudah pasti masuk surga, masuk jannah, ya kan, para sahabat karena memang sudah ada jaminan dari Allah kan. Tapi Rasulullah tidak. Dengan perjuangan berdakwah, dengan disambung dengan para sahabat menyambut dakwah Rasulullah itu dilanjutkan sampai sekarang ini. Nah, itulah esensi daripada perjuangan Rasulullah. Tidak terbatas, tidak menokoh, tidak sekedar menjadi tokoh saja. Ya, sehabis tokoh itu meninggal selesai, tidak. Tapi apa? Melanjutkan tokoh-tokoh karena Islam ini bukan dilihat dari tokoh, tapi dilihat dari apa? Dakwahnya. Nah, maka dakwah Rasulullah inilah yang kita perjuangkan. Kita sebagai kaum muslimin ya untuk mengingat itu kembali semuanya. Di zaman yang sekarang Ustadz, bagaimana Anda melihat semangat juang dari kaum muslimin dan juga muslimat kita ini untuk bisa kembali lagi menyebarluaskan kegiatan-kegiatan keagamaan kita? Anda melihatnya seperti apa ini Ustadz? Miriskah atau sudah progresif? Sebenarnya kalau kita lihat ya agak miris. Mirisnya bagaimana? Karena sosok ya kita seperti kehilangan sosok sebagaimana tadi juga itu dikatakan Ustazah ya terkait dengan ya generasi sekarang ini tidak kenal sosok Nabi kita Muhammad SAW ya, maka bagaimana kita mau meneladani sementara kita tidak kenal ya kan. Maka diawali dengan kita mengenal sosok Rasulullah dari lahirnya bagaimana, bahkan ada peristiwa-peristiwa sebelum Rasulullah dilahirkan itu sangat berarti sekali bagi kita. Kenapa? Akan menyambut sosok yang akan menjadi rahmatan lil alamin. Nah, rahmat ini kan seharusnya dimaknain sebagai ya anugerah Allah yang terbesar untuk seluruh manusia. Alam semesta. Tidak hanya manusia tapi hewan, tumbuhan semuanya. Nah, maka ya upaya-upaya itu sudah dilakukan sebagian ya baik lembaga baik ya individu, tapi memang ya perlu ya yang lebih maksimal kembali ya untuk mengenalkan perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Sederhananya Ustadz, untuk kelompok-kelompok muda sekarang, semangat juang yang bisa diambil dari baginda kita Nabi Muhammad SAW ini untuk di zaman sekarang itu apa yang bisa harus diberikan dalam kegiatannya Ustadz? Untuk awal-awal ya untuk lebih mengenal Rasulullah, yuk kita ramaikan masjid. Kita ramaikan masjid karena ini adalah upaya Rasulullah di awal ya. Sentral kaum muslimin itu adalah masjid. Ya, untuk mereka mengenal sejarah, untuk mereka mempersiapkan strategi dan lain sebagainya. Nah, kalau para pemuda tidak ya kembali ke masjid atau ke sentral dia itu membangun kembali semangatnya, maka ini yang menjadi melemahkan dia. Dan yang kedua mungkin menguatkan persatuan, ukhuwah. Ya kan? Karena memang untuk sekarang ini kita ini dipecah belah ini. Ya, yang ini beranggapan lebih benar, yang ini beranggapan lebih benar dan lain sebagainya. Ini yang membuat persatuan kaum muslimin ini menjadi lemah. Maka untuk cara kita kembali kepada ya meneladani Rasulullah dengan kita menguatkan persatuan, dan ini yang dilakukan Rasulullah. Ya kan? Antara Muhajirin wal Ansar, ya para pendatang dan Ansar yang menyambut. Kemudian antara Khazraj dan Aus, ya kan? Kabilah-kabilah antara di Madinah ketika itu. Nah, itu semuanya dipersatukan Rasulullah. Nah, ini cara kita. Dan ini yang sebenarnya untuk kita perjuangkan di awal ya sekarang ini, ya, yang mana Rasulullah juga itu sudah perjuangkan
ya yang bisa kita ambil petik dari perjuangan Rasulullah tadi. Baik, Masya Allah. Masya Allah, Ustadz. Terima kasih atas informasi yang sangat penting sekali untuk kita ketahui, khususnya yang Anda alamatkan kepada generasi-generasi muda yang siogianya ini menjadi harapan bangsa di depannya untuk bagaimana bisa lebih memperjuangkan lagi usaha-usaha mereka untuk menyuarakan agama Islam khususnya ya Pak Ustadz. Saya kembali lagi kepada Ustazah Fitri Mawaddah Bako ini sebagai representatif seorang muslim, kaum muslimin yang siogianya ini menjadi harapan bangsa kita. Hanya pentingkah untuk membentuk satu ekspresi cinta saja kepada Nabi kita atau seperti apa lagi untuk mengaktualisasikan bentuk cinta kita ini, Bu Ustazah? Oke, bismillah. Nah, aktualisasi kita selain rasa cinta kita kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW adalah dengan mengadakan acara-acara keagamaan. Contohnya misalnya tadi sudah disampaikan ke Ustadz ya, ini pusat kita adalah di masjid untuk mengikat kembali ukhuwah bainal muslimin yakni. Nah, dan ketika kita mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang mana kegiatan tersebut menunjang akan mengingat Nabi kita Muhammad SAW, bisa dengan praktek pidato, bisa dengan drama keislaman yakni, kemudian bisa juga dengan kegiatan-kegiatan yang menunjang aktivitas keagamaan yang tidak hanya dilaksanakan pada kegiatan Maulid Nabi saja, sehingga kita mengenal dan mencintai Rasulullah SAW bukan di hari peringatan seperti ini saja, karena kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut itu sangat-sangat dapat salah satunya menunjang atau sangat mempengaruhi tentang kita mengetahui baginda Nabi Muhammad SAW. Oke, dan hal tersebut sudah banyak Anda lihat khususnya di hari ini, banyak selebrasi yang beratasnamakan kegiatan-kegiatan agama, Bu Ustazah? Kalau tergantung tempat saya rasa. Kalau untuk di yang tempat-tempat kota besar, insya Allah mungkin sudah banyak yang sudah menselebrasikan kegiatan-kegiatan yang di dalamnya menunjang kegiatan keagamaan. Namun untuk di tempat-tempat terpencil, contohnya di desa-desa, itu mungkin hanya beberapa kali mengadakan kegiatan-kegiatan yang menunjang tentang keagamaan. Nah, mungkin di sini dengan adanya kegiatan Maulid Nabi ini, mungkin yang di pedesa-pedesaan lebih ada rasa, oh ini nih lagi ada kegiatan Maulid, ayo kita adakan acara-acara keagamaan. Namun kalau untuk di kota-kota yang kita lihat sendiri itu bukan hanya saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di hari-hari lain bahkan banyak kita mengadakan selebrasi-selebrasi yang berkaitan tentang keagamaan. Baik, Bu Ustazah. Dan juga saya ini menjadi representatif dari masyarakat luas. Ini banyak sekali yang bertanya, apakah dalam Islam ada hukum untuk merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW? Sebenarnya kita bukan menggarisbawahi, bukan hukumnya yang kita fokuskan. Namun makna dari kita meneladani Nabi kita Muhammad SAW dari lahirnya beliau, di mana ketika beliau ketika beliau dilahirkan itu pada saat itu kota Mekah lagi umat-umat di sana itu dari masa kebodohan menuju masa yang akan penuh dengan ilmu pengetahuan. Begitu lahirnya Nabi Muhammad SAW, semua orang-orang yang pada saat itu gentar, bentar lagi akan ada nih orang yang akan membawa cahaya, membawa ilmu pengetahuan. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan itu menjadi sebuah cahaya, menjadi sebuah panutan yang dicontoh oleh umat muslimin. Oke, artinya hingga sampai detik ini tidak ada hukum yang kuat, begitu ya, Bu Ustazah? Namun konsep dari perayaan ini adalah meneladani dan melihat flashback dari apa yang telah Nabi Muhammad untuk berikan kepada umatnya, begitu, Bu Ustazah? Karena sesungguhnya kegiatan Maulid Nabi seperti yang saya bilang tadi, bukan itu wajib atau tidak atau bagaimana hukum, bukan, tapi bagaimana kita meneladani, bagaimana kita mengenalkan kepada umat tentang beliau, yaitu tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika kita mengenalkan Nabi Muhammad berarti bukan hanya pada saat hari
maulid saja. Makanya hukumnya apa? Bukan ke hukumnya yang kita fokuskan, namun suri tauladan atau contoh-contoh yang sudah diberi, yang sudah diaplikasikan Nabi kepada kita, itu adalah menjadi kuduah, menjadi contoh bagi kita agar kita bisa meneladaninya. Masya Allah. Terima kasih Bu Ustazah, dan coba itu tadi pendapat dari Bu Ustazah yang siogianya ini menjadi representatif bagi kelompok wanita muslim kita. Kita coba mengalamatkan hal yang sama kepada Pak Ustadz Muhammad Nur ini. Apakah ada kerangka hukum Islamnya, Pak Ustadz? Bismillah. Kalau dari segi hukum sebenarnya ya ada memang dua kubu lah istilahnya gitu kan, atau bahkan mungkin tiga lah ya. Saya katakan kalau tadi Ustadzah itu memfokuskan lebih ke meneladani ya. Memang ada beberapa dari kalangan kaum muslimin itu sendiri yang memang beranggapan yang namanya maulid itu, yang pertama itu adalah sesuatu yang tidak ada aturan atau tidak ada anjurannya, seperti itu. Atau kita bahasakan itu bid'ah, begitu ya, hal-hal yang tidak dilakukan dalam agama. Ini ada sebagian saudara-saudara kita yang menghukumi demikian karena memang tidak dilakukan Rasulullah, kemudian tidak dilakukan Khulafaur Rasyidin, dan namun ya itu hal yang memang lumrah lah ya, seperti itu. Artinya memang menganggap, dan ini kembali lagi ke definisi apa yang tidak termasuk anjuran dan ajaran agama itu apa misalnya kalau dikatakan tadi itu ya kan. Nah, sedangkan ada kelompok dari saudara-saudara kita yang beranggapan ini merupakan sesuatu yang bentuk kecintaan yang memang itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja, dan lebih kepada bentuk kecintaannya itu kepada Rasulullah. Nah, seperti kita senang terhadap anak yang lahir dari seorang ibu. Nah, seperti itulah kita, terlebih ini adalah sosok yang agung. Ya kan, kita ta'ziman li sya'ni Rasulillah, yaitu terhadap diri Rasulullah, dan itu sudah dikabarkan oleh nabi-nabi sebelum itu. Ya, dalam Taurat, dalam Injil dan lain sebagainya itu sudah dikabarkan tentang kedatangan Rasulullah. Nah, inilah sebagai bentuk ya para saudara-saudara kita tadi, ini adalah sebentuk kebolehan dan tidak ada larangan juga terhadap itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada yang ketiga. Nah, ini seperti yang memang menganggap boleh, artinya dalam segi agama dia tidak ada anjuran, namun dari segi dia menolerir, lebih kepada tolerir, ya, mentolerir. Karena apa? Karena dia seperti ya sebagian ulama itu membuat suatu kegiatan yang ta'ziman li Rasulillah, untuk pengagungan Rasulullah SAW, itu merupakan hal yang bisa, tapi tidak dalam bentuk yang syirik, tidak bentuk yang melanggar syariat, selama ada konteks seperti itu. Ya, nah, dia tetap membolehkan, tapi dalam konteks tidak ada sampai hal yang di luar daripada syariat Islam, seperti ya terlalu menuhankan Rasulullah. Nah, karena memang ada seperti itu dalam prakteknya, yang mungkin itu yang menyalahi daripada konsep maulid itu sendiri. Mungkin ini juga menjadi informasi hal keselarasan bagi masyarakat. Saya juga dapat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56, yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Apakah bentuk penghormatan ini yang harus kita tanamkan saat sekarang ini, Pak Ustadz? Bismillah, ya, memang penghormatan kepada Rasulullah ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kaum muslimin. Karena memang ya kita sekarang ini hilang sosok, hilang role model, ya kan, yang menjadikan kita panutan. Ya, maka penghormatan kepada Rasulullah ini sejatinya adalah penghormatan kepada syariat itu sendiri. Karena kalau bagaimana kita beragama Islam, kita mengaku Islam, sementara kita tidak menghormati sosok yang membawa agama ini, maka ini sesuatu yang sangat tidak sinkron ya. Maka bentuk kita mengagungkan syariat ini adalah kita mengagungkan Rasulullah, penghormatan kita kepada Rasulullah dalam bentuk apa? Al-ittiba. Yaitu apa? Untuk mengikuti Rasulullah dalam segi kehidupan, walaupun mungkin nanti dalam aplikasinya ada yang khusus kepada Rasulullah saja, namun ada yang memang untuk umatnya seluruh alam, ya kan? Nah, maka bentuk kita menghormati adalah kita ikutin Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah dijadikan bagimu
uswah hasanah bagi mereka yang mengharap Allah dan hari akhir. Oke, Pak Ustadz. Dan ini juga mewakil dari masyarakat pertanyaan ini, Pak Ustadz, apakah periodisasi akan perayaan peringatan Nabi Muhammad SAW ini diadakan pada jatuhnya hari H atau bisa setelahnya, Pak Ustadz? Baik, bismillah ya. Jadi itu tidak terfokus hanya pada hari ini saja ya, karena memang riwayat untuk kelahiran Rasulullah sendiri itu ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan Rabiul Awal atau ada yang mengatakan di bulan-bulan yang lain ya. Nah, pada intinya ini adalah bulan ya, dan riwayat yang paling banyak dan paling kuat itu di bulan Rabiul Awal ini ya. Maka untuk tanggalnya ya, untuk harinya pasti yaitu pada hari Senin. Itu sudah ada riwayat yang menguatkan itu. Nah, namun untuk tanggalnya sendiri ini yang masih menjadi perselisihan para ulama. Namun lebih amannya kalau kita pun ingin mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini di bulan Rabiul Awal ini, kebanyakan para masyarakat kita melakukan hal itu. Tapi tidak kecil kemungkinan bagi kita untuk melakukan di luar itu karena memang ada perselisihan. Makanya makna esensi daripada kita mengadakan Maulid itu sendiri, kita mengingat sejarah Rasulullah dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Tidak hanya untuk pada kasus ini saja. Dan bagaimana caranya untuk bisa dikenang, karena Nabi Muhammad SAW menjadi rahmat bagi seluruh alam ini. Sesaat lagi pemirsa kami akan hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumut Menyapa. Masya Allah. Ya, pemirsa, peringatan Nabi Muhammad SAW tidak lepas dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin, yang artinya wahai Muhammad, kamu diutus sebagai rahmat untuk alam semesta ini. Kata rahmat memiliki makna dan juga hikmah seperti apa? Saya mengarah ke Bu Ustazah. Kata rahmat di situ, apa yang bisa untuk kita ketahui, Bu Ustazah? Oke. Bismillah, kata rahmat di sini ialah bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah sebagai rahmat, sebagai panutan, sebagai contoh bagi kita yang telah memberikan kita contoh dan akhlak-akhlak yang baik seperti kesabaran, seperti jujur, seperti amanah, seperti tawadhu dan lain sebagainya. Jadi rahmah di sini adalah suri tauladan yang baik yang ada dalam diri Rasulullah SAW adalah gudangnya sifat-sifat baik yang seharusnya kita tiru, yang seharusnya kita tauladani. Sehingga ketika kita melihat suri tauladan dari beliau, dari Rasulullah SAW, menjadikan rahmat bagi tenang kita menjadi Masya Allah, ternyata Rasulullah SAW adalah orang yang sebaik-baiknya manusia, yang membuat hati kita semakin tenang, semakin mencintainya, semakin mengenal akan baginda Muhammad SAW. Baik, dan lantas bagaimana pula kita, khususnya saya dan juga Anda, merefleksikannya dalam berkegiatan, khususnya bagi pekerjaan kita, bagi kegiatan-kegiatan lainnya, Bu Ustazah? Bismillah, kalau untuk kegiatan sehari-hari misalnya ketika kita mulai dari pagi. Pagi biasanya terlebih dahulu hendaknya kita jangan lupa untuk selalu sering berselawat atas Nabi. Karena apa? Ketika kita mengingat Nabi terlebih dahulu, atau ketika kita mengucapkan salawat atas Nabi, itu hati kita menjadi tenang, hati kita akan ingat bahwasanya setiap langkah yang kita lakukan ini ada yang memberi contoh, sehingga ketika kehidupan kita menjadi tidak baik-baik saja atau lagi bad mood gitu, ada sosok yang kita kenang. Oh, ada Rasulullah saja memberi contoh yang baik. Kenapa kita tidak mencobanya? Kenapa kita tidak mengikuti apa yang sudah diaplikasikan oleh Rasulullah SAW? Sehingga ketika dari pagi kita sudah mengingat beliau, sudah bersalawat atas beliau, hati kita atau hari-hari kita itu menjadi tenang. Itulah aplikasi kita dalam keseharian. Masya Allah. Terima kasih Bu Ustazah, dan sangat mengedukasikan khususnya bagi saya dalam mengimplementasikannya khusus pada pekerjaan-pekerjaan kita dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari juga, begitu Bu Ustazah. Saya kembali ke Pak Ustadz ini. Kita sering dengar istilah peringatan Nabi Muhammad SAW, tapi mirisnya kita tidak mengetahui secara umum sosok-sosok yang bisa kita jadikan panutan di depannya ini. Bagaimana untuk kita ketahui sosoknya, Pak Ustadz? Sosok Rasulullah, bismillah ya.
mungkin kita kalau kita apa ya sebagai umat kaum muslimin kita kenalnya nama saja ya kan, nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, bahkan untuk mengucapkan sallallahu alaihi wasallam pun itu kita kadang malas ya kan. Nah, makanya bagaimana kita lihat sosok Rasulullah ini. Nah, kita bisa mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bahkan mungkin yang kita tidak ketahui mungkin Rasulullah adalah sosok pemimpin. Ya. Nah, pemimpin ini otomatis adalah sosok yang sangat sibuk. Tapi ingat, Rasulullah itu selain seorang pemimpin, dia juga kepala keluarga, dia juga ini adalah ya intinya sosok suri tauladan di segala aspek. Makanya Islam yang diajarkan Rasulullah itu tidak berbicara hanya untuk hal-hal yang besar saja. Bahkan ya itu dalam hal kecil pun itu disampaikan, diajarkan Rasulullah SAW. Maka kalau kita ingin mengenal sosok Rasulullah, ayo kita kenal dengan bagaimana para ulama-ulama kita bercerita tentang beliau. Ya, ada kitab-kitab misalnya itu kitab Adabul Mufrad, ya adab-adab yang dicontohkan Rasulullah, ada ya Syama'il Muhammadiyah, ya itu adalah kitab yang mencirikan bagaimana Rasulullah itu tubuhnya, pakaiannya dan lain sebagainya. Maka banyak sekali yang bisa kita pelajarin dari sosok Rasulullah SAW. Itu tidak hanya sekedar sosok yang disakralkan dalam agama kita, tapi dalam segala aspek, bahkan itu dari orang di luar Islam pun itu bisa mencontoh hal itu, dan itu sudah dipraktekkan banyak dalam kondisi-kondisi kita sekarang ini. Nah, maka sangat penting sekali bagi kita untuk kita kembali melihat sosok tersebut bagi dalam diri kita, insya Allah. Dan itu dia menjadi informasi yang langsung diberikan Ustadz Muhammad Nur terkait bagaimana sejatinya sosok dari Nabi Muhammad. Karena banyak ini Pak Ustadz di luar sana, juga saya sewaktu saya kecil ini memang diajarkan terkait tentang peringatan Nabi Muhammad. Tapi kita tidak tahu seperti apa sosoknya begitu. Mungkin dengan hadirnya kedua orang pemuka agama ini menjadikan kita lebih edukatif lagi terhadap apa itu peringatan Nabi Muhammad SAW. Pak Ustadz, untuk berbicara mendalam akan peringatan Nabi Muhammad SAW ini, amalan-amalan apa saja yang bisa untuk kita berikan kepada Nabi kita? Amalan, nah ini kalau bicara amalan ini ya kan, Masya Allah, ini semangat kita ya kan. Karena memang yang namanya amalan ini memperkuat kita dalam ibadah kita, dalam ya kita meneladani Rasulullah, dan tentunya amalan yang paling penting ketika kita dalam kegiatan maulid ini, perbanyak salawat kita kepada Rasulullah sebagaimana Allah katakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allah dan para malaikat itu bersalawat untuk Rasulullah SAW ya. Nah, maka kita bahkan alam semesta ini juga bersalawat kepada Rasulullah. Maka bagi kita untuk bersalawat ini adalah amalan terbaik kita untuk kita ya mengikuti Rasulullah ya. Nah, karena apa? Dengan kita berselawat artinya kita ini mendoakan Rasulullah, kita memohon ya kelak nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, dan itu sebagai tanda kita adalah umat Rasulullah SAW. Nah, kemudian amalan apa yang kedua yang perlu kita lakukan? Ayo kita teladani dari semenjak kita bangun tidur sampai tertidur kembali, hal yang simpel saja, doa. Ya, doa, perbanyak doa, zikir pagi, zikir petang yang diajarkan Rasulullah itu sudah menjadi benteng utama kita sebagai kaum muslimin. Kalau tidak ada benteng, bagaimana ini yang namanya suatu pertahanan tadi, tidak ada benteng yang menguatkan kita, maka itu akan roboh. Maka kuatkan dari awal, ya, semenjak bangun tidur baca doa sebagai diajarkan Rasulullah, sampai tertidur kita kembali, itu juga amalkan apa yang diajarkan Rasulullah. Itu insya Allah menjadi keberkahan. Amalan terbaik kita amalkan apa yang diamalkan Rasulullah SAW. Itu. Baik Pak Ustadz, ini juga menjadi perwakilan realita kehidupan di masyarakat kita, bahwa baginda Rasulullah SAW ini adalah cinta akan kedamaian, cinta tentang kasih sayang khususnya bagi sesama, menyiarkan agama Islam ini. Nah Pak Ustadz, di tengah dengan dinamika gejolak kehidupan ini, khusus abang beradik juga bisa saling bersitegang, dan juga dalam pekerjaan bisa saling sikut menyikut, khususnya Pak Ustadz. Bagaimana teladan dari peringatan Nabi Muhammad SAW ini bisa untuk kembali lagi mengkuatkan kita sebagai umat muslim untuk saling mengasihi, Pak Ustadz? Baik.
Bismillah, ya. Jadi dengan adanya peringatan Maulid ini kembali kita diajarkan dan kita berusaha untuk kembali melihat literatur sejarah kehidupan Rasulullah secara kompleks, secara lengkap. Jadi tidak setengah-setengah saja. Nah, bagaimana Rasulullah membawa kedamaian untuk umat, tidak hanya untuk kaum muslimin saja, tapi umat di luar Islam itu sendiri. Nah, kita lihat bagaimana Rasulullah mempersaudarakan ini antara dua kabilah Aus dan Khazraj yang ketika itu ya itu berselisih teguh, ya, lantas diutusnya Rasulullah, lantas mereka saling mengasihi dan itu diceritakan oleh Allah, ya. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kalian itu hampir-hampir saja masuk ke api neraka, ya. Tapi apa? Rasulullah ukhuwahkan itu, ya. Maka dan sebagaimana dalam hadis itu banyak sekali Rasulullah mengajarkan kepada kita pentingnya menjaga ukhuwah, ya. Ukhuwah, dan dalam Al-Quran juga disebutkan, ya, inna ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, ya, telah dijadikan kalian ini ya berkelompok berbangsa-bangsa, dan syu'uba wa qabailah, berqabilah, bersuku-suku untuk saling mengenal. Nah, untuk saling mengenal, minimal itu kita kenal. Nah, sekarang kita ini kan apa, lupa sama tetangga pun nggak kenal. Benar. Ya kan? Tidak kenal, tidak tahu apa keadaannya. Inilah yang membuat kita ini apa, lemah semuanya. Bisa terpecah belah. Tidak terpecah belah. Nah, kalau sudah ada ukhuwah dalam diri kita, dan ini adalah tugas Rasulullah untuk mempersatukan, ya. Tidak mesti dianya pun harus Islam saja, tapi di luar daripada Islam itu juga kita diperintahkan untuk saling bersaudara, minimal itu adalah berbangsa. Satu bangsa, satu tanah air, kita berteguh untuk ya daulah, ya, untuk kita bernegara, ya kan? Nah, maka inilah pelajaran terpenting ketika Rasulullah diutus untuk mempersatukan kaum muslimin, untuk mempersatukan umat seluruh alam. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga ini menjadi edukasi kepada masyarakat kita. Baik. Siapa tahu mereka lagi putus silaturahmi kepada tetangga dan juga keluarga, dengan peringatan Nabi Muhammad SAW ini menjadikan kembali kedamaian dalam kehidupan mereka. Baik, saya mengarah kembali ke Bu Ustazah ini. Kalau kita melihat, saya banyak baca referensi bahwa Nabi Muhammad SAW ini dikenal sosok yang sederhana. Jika kita kaitkan terhadap satu quotation yang sangat sederhana bagi saya, tapi memiliki arti luar biasa, bahwa kesederhanaan yang tulus adalah kekayaan yang tidak bisa direkayasa dari siapapun. Kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari ini. Banyak kita lihat di luar sana yang mempamerkan tidak kesederhanaan. Dari peringatan ini, bagaimana Anda selaku pemuka agama, Bu Ustazah, untuk bisa menyuarakan kesederhanaan yang tulus bagi masyarakat muslim kita? Oke, bismillah. Membahas tentang kesederhanaan, Masya Allah, memang Rasulullah SAW telah memberikan contoh kesederhanaan yang sangat luar biasa jika kita membaca sejarah dan kisah-kisahnya. Contohnya adalah ketika Rasulullah SAW adalah sebenarnya orang yang sangat kaya, namun beliau tidak pernah memamerkan hartanya, tidak pernah mengumbar-umbar kekayaannya kepada sesamanya, kepada orang-orang di sekelilingnya. Beliau selalu berpakaian yang sederhana, bersih, kemudian tidak menonjolkan yang terlalu berlebihan. Begitulah saking sederhananya Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita. Nah, kita selaku umatnya, alangkah baiknya mencontoh apa yang sudah dilakukan beliau. Jika kita lihat pada zaman sekarang itu banyak orang-orang yang malah mencontoh selain beliau, sehingga tinggilah atau hilanglah rasa kesederhanaan tadi. Karena sesungguhnya kesederhanaan itu bukanlah harus yang bermewah-mewah, atau kesederhanaan itu bukanlah harus yang bermegah-megah, namun kesederhanaan itu ialah bersih, rapi, dan tidak terlalu mencolok. Sehingga ketika kita memiliki rasa kesederhanaan itu, hilanglah rasa takabur, hilanglah rasa sombong di diri seseorang tersebut. Tapi jika kita tidak meniru beliau, maka disitulah akan tumbuh rasa-rasa kesombongan, akan tumbuh rasa-rasa bersaing yang tidak baik, atau yang bersaing secara
iri-irian, nauzubillah. Nah, oleh karena itu di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kita contoh kesederhanaan. Ayo, mari kita tiru, mari kita teladani dan kita aplikasikan sehingga kita juga tidak termasuk ke dalam orang-orang yang sombong dan kita bisa mengaplikasikan kesederhanaan yang sudah dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih Bu Ustazah. Dan Bu Ustazah dan juga Pak Ustadz Muhammad Nur, tanpa terasa kita sudah berada di ujung segmen. Mari kita ajak lagi masyarakat yang tengah menyaksikan kita dalam program Sumut Menyapa ini untuk bagaimana lagi menguatkan pemahaman mereka dan juga meliterasikan kembali akan peringatan Nabi Muhammad SAW ini agar bisa terdengar dari siapapun dan sampai kapanpun. Saya mulai dari Anda, Pak Ustadz. Baik. Bismillah, kepada kita semuanya sebagai kaum muslimin dimanapun kita berada, mari kita sama-sama meneladani Rasulullah SAW, tentunya sebagai suri tauladan terbaik kita yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan itu dalam Al-Quran. Maka ayo kita contoh, kita jadikan benar-benar role model, menjadi suri tauladan terbaik kita dalam segala aspek. Nah, bagaimana caranya? Tentunya dengan kita kembali untuk berilmu, karena kita tidak mungkin kita kenal Rasulullah tanpa kita mau belajar, tanpa kita mau bertanya kepada para ulama, tanpa kita mau kembali ke masjid untuk menjadi naungan kita untuk bersatu dalam ukhuwah tadi itu. Maka mari ayo kita sama-sama belajar, karena apa? Agama ini bukan dibangun atas dasar ya ikut-ikutan, tapi atas dasar ittiba, ya, mengikuti Rasulullah SAW, dan tentunya juga ya itu didasarin dengan ilmu. Ya, dengan ilmu tadilah insya Allah kita akan tercerahkan dan mengenal sosok Rasulullah dengan baik. Nah, insya Allah itu saja mungkin. Pak Ustadz, terima kasih, sangat memberikan ruang hati saya dan juga masyarakat lebih teduh kembali. Insya Allah. Amin. Saya kembali ke Bu Ustazah untuk sugesti dan juga advice singkat dan padatnya akan peringatan Nabi Muhammad SAW ini seperti apa? Oke, bismillah. Bagi saya peringatan Nabi Muhammad Maulid ini ialah mengingatkan kita akan sifat-sifat Nabi yang Masya Allah, yang di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan wa innaka la'ala khuluqin azim, yang mana sesungguhnya di dalam diri Rasulullah SAW itu sudah ada perilaku yang azim, yang besar, yang sangat mulia, yang semestinya bagi kita semua itu meneladaninya dan menirunya. Ketika kita meniru dan meneladaninya, insya Allah hal-hal yang negatif yang sehari-hari yang akan terjadi kepada kita akan ada remnya, akan ada pondasi yang bisa mengerem hal-hal yang ingin terjadi, hal-hal negatif yang kita lakukan. Mungkin itu aja. Baik, kami ucapkan terima kasih atas informasi dan juga perspektif yang luas dalam tema keutamaan dan tradisi Maulid yang telah dipaparkan oleh Ustadz Muhammad Nur LCMA. Kami ucapkan terima kasih Pak Ustadz. Dan juga disusul dengan kehadiran perspektif dari Bu Ustazah Fitri Mawaddah Bako. Semoga kehadiran Anda berdua menjadi corong informasi dan juga menguatkan kembali keteguhan Islam, khususnya bagi saya dan juga masyarakat yang tengah menyaksikan. Pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan edisi Sumut Menyapa hari ini dalam keutamaan dan tradisi Maulid. Kami ucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Akhir kata, saya Muhammad Azrul Nasution beserta seluruh kabar kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.